warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umaya, peserta Laskar CPNS golongan 3, angkatan 129, Kabupaten Blora, tahun 2022. Saya bekerja di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora pada Subkoordinator Pemberdayaan Sosial sebagai analis program pemberdayaan masyarakat dalam penanganan masalah sosial. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora mengemban dua urusan, yaitu urusan sosial dan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dinsos P3A Kabupaten Blora mendukung visi Bupati Blora, Sesarengan Bangun Blora, Unggul dan Berdaya Saing, serta mendukung misi Bupati Blora yang pertama dan kedua dengan budaya kerja samin, sederhana, amanah, mandiri, ikhlas, dan normatif. Pada kegiatan identifikasi isu, terdapat 5 isu teraktual dengan diperolehnya isu prioritas, yaitu belum optimalnya pengelolaan layanan dan aduan satu pintu pada subkoordinator pemberdayaan sosial. Kemudian isu prioritas tersebut dianalisis menggunakan diagram fishbone untuk mengetahui akar penyebab masalah dari masing-masing komponennya. Berdasarkan isu prioritas tersebut, saya merumuskan gagasan pemecahan isu, yaitu dengan optimalisasi pengelolaan layanan dan aduan satu pintu menggunakan aplikasi Simnangkis pada subkoordinator pemberdayaan sosial di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora dengan 5 kegiatan utama. Kegiatan pertama yaitu menginventarisasi jenis layanan dan aduan pada subkoordinator pemberdayaan sosial. Tahap kegiatan 1 yaitu konsultasi dengan mentor atau atasan terkait inventarisasi jenis layanan dan aduan sebagai bukti nilai dasar adaptif dan berorientasi pelayanan. Tahap kegiatan 2 yaitu koordinasi dengan rekan kerja terkait inventarisasi jenis layanan dan aduan sebagai bukti nilai dasar kolaboratif dan harmonis. Tahap kegiatan 3 yaitu menginventarisasi jenis layanan dan aduan sebagai bukti nilai dasar akuntabel dan kompeten. Output kegiatan 1 yaitu siapnya data jenis layanan dan aduan pada subkoordinator pemberdayaan sosial. Selanjutnya, kegiatan 2 yaitu menambah fitur aplikasi Simnangkis sesuai kebutuhan program dan layanan. Tahap kegiatan 1 yaitu konsultasi dengan mentor atau atasan terkait penambahan fitur aplikasi sebagai bukti nilai dasar berorientasi pelayanan. Tahap kegiatan 2 yaitu koordinasi dengan petugas aplikasi Simnangkis untuk penambahan fitur aplikasi sebagai bukti nilai dasar kompeten dan harmonis. Tahap kegiatan 3 yaitu menambah fitur aplikasi Simnangkis sesuai kebutuhan program dan layanan sebagai bukti nilai dasar adaptif dan kolaboratif. Pada menu login, pilih layanan SLRT, kemudian pilih permohonan pada master data, dan tambahkan jenis permohonan baru, kemudian klik simpan. Langkah tersebut diulangi kembali untuk menambahkan jenis-jenis permohonan baru lainnya. Output kegiatan 2 yaitu tersedianya fitur aplikasi Simnangkis sesuai kebutuhan program dan layanan. Selanjutnya, kegiatan 3 yaitu mensosialisasikan penggunaan aplikasi Simnangkis untuk pengelolaan layanan dan aduan kepada rekan kerja. Tahap kegiatan 1 yaitu konsultasi dengan mentor atau atasan terkait sosialisasi penggunaan aplikasi Simnangkis untuk pengelolaan layanan dan aduan sebagai bukti nilai dasar akuntabel dan berorientasi pelayanan. Tahap kegiatan 2 yaitu mengundang rekan kerja untuk mengikuti sosialisasi penggunaan aplikasi Simnangkis untuk pengelolaan layanan dan aduan sebagai bukti nilai dasar kompeten dan harmonis. Dan tahap kegiatan 3 yaitu sosialisasi penggunaan aplikasi Simnangkis kepada rekan kerja sebagai bukti nilai dasar loyal dan kolaboratif. Output kegiatan 3 yaitu rekan kerja memahami tentang cara penggunaan aplikasi Simnangkis untuk pengelolaan layanan dan aduan. Selanjutnya,
Kegiatan 4 yaitu melakukan pengelolaan data layanan dan aduan menggunakan aplikasi Simnangkis. Tahap kegiatan 1 yaitu konsultasi dengan mentor atau atasan terkait pengelolaan data layanan dan aduan menggunakan aplikasi Simnangkis sebagai bukti nilai dasar adaptif dan berorientasi pelayanan. Tahap kegiatan 2 yaitu melakukan verifikasi kelengkapan data layanan dan aduan sebagai bukti nilai dasar akuntabel dan berorientasi pelayanan. Tahap kegiatan 3 yaitu memberikan layanan kepada masyarakat sesuai jenis permohonannya sebagai bukti nilai dasar kolaboratif dan kompeten. Dan tahap kegiatan 4 yaitu mengubah status layanan di aplikasi Simnangkis jika layanan sudah selesai diberikan dari menunggu verifikasi menjadi sudah dibantu sebagai bukti nilai dasar adaptif dan akuntabel. Output dari kegiatan 4 yaitu kegiatan layanan dan aduan tercatat dan terlaporkan ke dalam aplikasi Simnangkis. Selanjutnya, kegiatan 5 yaitu melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan layanan dan aduan menggunakan aplikasi Simnangkis. Tahap kegiatan 1 yaitu diskusi dengan rekan kerja terkait hambatan atau kendala dalam pengelolaan layanan dan aduan menggunakan aplikasi Simnangkis sebagai bukti nilai dasar kolaboratif dan berorientasi pelayanan. Kemudian tahap kegiatan 2 yaitu mencatat hambatan atau kendala yang dialami rekan kerja dalam pengelolaan layanan dan aduan menggunakan aplikasi Simnangkis sebagai bukti nilai dasar akuntabel dan loyal. Selanjutnya, tahap kegiatan 3 yaitu melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada atasan dalam bentuk nota dinas sebagai bukti nilai dasar kompeten dan berorientasi pelayanan. Output dari kegiatan 5 yaitu diketahuinya hambatan atau kendala dalam pengelolaan layanan dan aduan menggunakan aplikasi Simnangkis untuk dapat dilakukan upaya perbaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Suyanto sebagai subkoordinator pemberdayaan sosial di Dinas Sosial PDK Kabupaten Blora. Saya selaku mentor dari saudari Umaya sangat mendukung inovasi yang dilakukan oleh saudari Umaya dalam hal pengelolaan layanan dan aduan satu pintu melalui aplikasi Simnangkis, Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan. Kegiatan ini mendukung kinerja organisasi di mana kegiatan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat tercatat dan terlaporkan dengan baik serta membantu instansi dalam hal penyediaan data layanan ketika sewaktu-waktu dibutuhkan. Semoga inovasi ini dilakukan secara berkelanjutan dan terus dikembangkan untuk program-program lainnya yang ada di Dinas Sosial P3 Kabupaten Blora. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurman Pramono selaku TKSK Kecamatan Ngawen sebagai pendamping kelompok usaha bersama UB Berkah Jaya dan Berkah Melimpah Kelurahan Ngawen, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora. Saya di sini bersama segenap pengurus UB Berkah Jaya dan Berkah Melimpah menyampaikan terima kasih kepada Mbak Umaya atas pelayanannya yang diberikan kepada kelompok UB dalam bentuk pelayanan permohonan bantuan sosial UB serta pembinaan kepada kelompok dalam rangka persiapan usaha UB. Kami merasa terbantu dengan pendampingan yang dilakukan sehingga kami menjadi lebih siap untuk memulai kegiatan usaha yang sudah kami rencanakan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.